Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel Encep Dosen. Pada kali ini, channel Encep Dosen akan menjelaskan salah satu strategi yang dikenal dengan Blue Ocean Strategy karya W. Chen Kim, Rene Mauboh. Perlu disampaikan, W. Chen Kim ini adalah seorang profesor ahli strategi dan manajemen internasional di INSEAD. Dia mengajar di Michigan Business School dan menjadi penasihat sejumlah perusahaan multinasional di Eropa, Amerika Serikat, dan Asia Pasifik. Tulisan-tulisan W. Chen Kim ini tersebar di media publikasi internasional. Selanjutnya, Rene Mauboh adalah juga profesor yang sama-sama mengajar di INSEAD. Kepakarannya dalam bidang bisnis internasional terpancar dalam artikel-artikel yang ia tulis, terpublikasi di majalah internasional dan media massa yang tersebar di berbagai negara. Perlu disampaikan, Blue Ocean Strategy ini atau kita kenal dengan strategi Samudra Biru. Ini untuk gambaran umumnya bahwa strategi Samudra Biru atau Blue Ocean Strategy memfokuskan perhatian pada penciptaan pasar baru dalam tahap pengembangan produk. Konsep ini dirancang oleh W. Chen Kim, Rene Mauboh itu untuk mendorong para manajer agar berfokus pada penciptaan pasar yang harapannya tidak dapat disaingi, kan gitu. Selanjutnya, kebanyakan model strategi sebetulnya berfokus pada pencapaian keunggulan kompetitif. Ya. Pertanyaan utamanya adalah cara menjadi lebih baik itu seperti apa sehubungan dengan untuk posisi lebih unggul dibanding para pesaing. Oke. Model Blue Ocean Strategy atau strategi Samudra Biru tidak berfokus untuk mengalahkan pesaing. Ini yang paling pokok, nanti kita akan lebih jelaskan ya. Melainkan untuk membuat kompetisi menjadi tidak relevan lagi ya. Dengan apa? Dengan cara menciptakan peluang-peluang yang dikatakan posisinya berada di Samudra Biru. Ya. Samudra Biru adalah pasar yang tidak dapat disaingi atau terbantahkan di mana permintaan-permintaan baru dari pelanggan dapat dipenuhi. Ini asumsi yang dibangun oleh Kim dan Mauboh ya, yang dimulai dari tahun 97 ya. Ya nanti kita akan kenal juga kalau ada Samudra Biru, ada Samudra Merahnya kan gitu ya. Dimana kalau nanti di sini ya kita lihat misalkan, nah ada Samudra Merah ya nanti compete in existing market. Nah, dimana di sini kalau di Samudra Merah nanti kita akan mengetahui di sana adalah tempat kompetitif, para pesaing sangat banyak sehingga ini ya
kita bersaing di Samudra Merah ini, dan akhirnya boleh jadi ini saling melemahkan antara yang satu dengan yang lain. Namun demikian menurut Kim dan Bond itu di Blue Ocean itu adalah new market creation ya. Jadi membuat pasar baru yang tidak menjadi perebutan di Red Ocean kan gitu ya. Di Samudra Merah gitu ya. Ini di Samudra Biru. Oke, lanjut. Model strategi Samudra Biru mendorong inovasi dan memengaruhi fokus pengembangan strategi. Bukannya menggunakan pesaing sebagai tolok ukur di sini. Nanti di Blue Ocean strategi ini para manajer di sini diharapkan memandang untuk melewati batas-batas pasar yang ada dan mencari peluang-peluang baru ya, new market creation ya, untuk menciptakan nilai baru bagi pelanggan ya, bukan mencoba mengalahkan pesaing secara langsung. Sini para marketer yang dipimpin oleh manajer pemasaran tentunya ini nanti diharapkan dapat mengambil tindakan untuk mengembangkan penawaran bisnis yang membuka dan membuat ruang pasar baru. Ini juga tulisan terbaru dari Kim dan Mohbon ini yang dipublish di tahun 2005. Lanjut, kita akan lihat penjelasan yang saya pahami. Nah, ini mengarahkan kepada kita apa itu Red Ocean Strategi. Tadi sudah gambaran umumnya sudah dijelaskan. Ya, di sini juga kan Red Ocean Strategi versus Blue Ocean Strategi. Nah, ini nanti akan dijelaskan ya. Di sini di Red Ocean Strategi itu ada apa saja, di Blue Ocean Strategi itu ada apa saja. Nah, namun untuk di sini untuk menjelaskan dulu pengertian di Red Ocean Strategi. Nah, Red Ocean Strategi adalah kalau di Red Ocean-nya itu sendiri kondisi di mana dua atau lebih industri atau bisnis sejenis tentunya saling berebut pangsa pasar yang sama. Boleh jadi tidak sejenis, tapi punya kepentingan yang sama di pasar yang sama sehingga memperebutkan customer yang ada, kan gitu ya. Semakin banyak peserta kompetisi, semakin ketat juga pertarungan yang terjadi. Bisnis yang tidak mampu bersaing akan kekurangan pelanggan tentunya, atau bahkan boleh jadi mengalami kebangkrutan karena kalah bersaing. Persaingan yang ketat tersebut akhirnya memaksa sebuah bisnis harus menentukan pilihan, melakukan diferensiasi produk atau menekankan biaya produksi serendah mungkin. Ini nanti akan ada keterkaitannya dengan competitive advantage dari Michael Porter kan gitu ya. Itu. Tapi nanti ini penjelasan Red Ocean Strategi. Lanjut, kita akan juga mengetahui apa itu Blue Ocean Strategi yang dimaksud oleh Kim dan Mohbon. Blue Ocean Strategi atau tadi juga disampaikan, strategi Samudra Biru adalah upaya sebuah bisnis untuk keluar dari persaingan bisnis yang sangat ketat dengan cara menciptakan ruang pasar baru yang tidak ada pesaingnya. Nanti ini
bukan keluar begitu saja sebetulnya, tapi dia itu melihat kondisi di Red Ocean strategi ya untuk keluar, tentunya dengan setelah melihat ini dia mengkreasi, menginovasi kan gitu ya. Nah, sehingga dia memposisikan nanti di Blue Ocean. Pakai strategi tentunya nanti. Ketika sebuah bisnis ada dalam suatu ruang pasar yang kosong, maka seluruh pasar potensial akan bisa dikeruk tanpa melalui usaha yang ini didramatisir ya, berdarah-darah. Sederhananya, strategi Samudra Biru berpatokan pada usaha untuk menciptakan produk atau fitur produk yang selama ini belum ada dan tidak disadari oleh pesaing. Tadi juga untuk menciptakan produk fitur yang baru, boleh jadi tadi belum ada dan itu dibutuhkan oleh konsumen, ya jelas ya pangsa pasar akan diraih kan gitu. Oke, ya lanjut. Nah ini ilustrasi ya. Ini perahu arahnya kalau masih tetap di Samudra Merah, ini berlayar di Samudra Biru. Kalau Samudra Merah ini gambaran para kompetitor, para pesaing yang berusaha pada perusahaan sejenis atau boleh jadi perusahaan-perusahaan lain, tapi dengan memperebutkan pangsa pasar yang sama. Nah ini strategi Samudra Biru. Nah ini penjelasannya. Blue Ocean Strategi adalah sebuah strategi marketing, lebih khusus nanti di marketing ya, di mana perusahaan keluar dari Red Ocean yang di sini ya, Samudra Merah atau Laut Merah lah ke Laut Biru gitu ya. Atau ya di sini memiliki dengan pasar yang memiliki banyak pesaing di sini kan tadi juga ya. Ke Blue Ocean atau Samudra Biru atau Laut Biru. Yang dimaksudkan adalah menciptakan ruang pasar baru, menjalankan ide dan inovasi yang baru, atau melakukan sesuatu yang belum dilakukan oleh para pesaing. Ya. Nah, tentu di sini yang di Samudra Biru memulai dan bisa dikatakan sebagai pionir, memulai di suasana yang baru gitu ya, dengan produk-produk fitur baru ya, itu yang di sini tidak dimiliki oleh pesaing. Lanjut ya. Nih cara menerapkan Blue Ocean Strategi. Di sini ada beberapa strategi ya. Pertama misal mengeliminate, yang kedua mengurangi, reduce ya. Yang ketiga meningkatkan, raise. Yang keempat meng-create ya, create, menciptakan. Ini strategi Blue Ocean atau Samudra Biru. Bagaimana penjelasannya? Ini kita akan lihat ya. Ini kalau ini juga ini yang tadi penguatan sama cara menerapkan Blue Ocean strategi di mana ada di sini 4 faktor ya atau 4 kegiatan. Nah, di sini Blue Ocean strategi menjadikan kompetisi tidak relevan lagi. Ini prinsipnya menciptakan pasar baru yang belum ada pesaing, mendobrak pertukaran nilai biaya, kan gitu ya, memadukan keseluruhan sistem kegiatan perusahaan dalam mengejar diferensiasi dan biaya rendah, menciptakan dan menerima permintaan baru, kan gitu ya. Ini apa
aktivitas strategi yang dilakukan di Blue Ocean Strategi. Sekali lagi, ini penjelasan yang tadi. Cara menerapkan Blue Ocean Strategi. Ini ada yang pertama menghapus atau eliminate. Langkah pertama penerapan Blue Ocean Strategi adalah dengan menghapus hal-hal yang tidak bernilai dari produk. Ya, kalau produk dianggap ada hal-hal yang tidak bernilai di sisi konsumen, mengapa tidak untuk dihapus saja? Nah, harapannya cara ini mampu memaksimalkan fitur atau bagian ataupun nilai yang ada. Tunjukkan apa yang menjadi kelebihan bisnis Anda dari sisi produk ataupun dari sisi yang lain, sehingga apa-apa yang ada dalam produk yang kita miliki itu memang benar-benar bernilai di mata konsumen. Itu ya untuk langkah yang pertama, yaitu eliminate. Lanjut, langkah yang kedua, ya, reduce, mengurangi. Jika sebelumnya menghapus nilai yang tidak perlu, tadi ya di langkah pertama, menghapus. Pada tahap ini kita tidak menghapus semuanya, melainkan mengurangi porsi dari nilai yang sifatnya kurang. Namun setelah kita perhatikan masih ada yang dibutuhkan oleh konsumen. Sehingga produk akan lebih fokus pada hal-hal yang membawa nilai dan tentu perubahan besar. Itu cara menerapkan Blue Ocean Strategi di langkah yang kedua. Yang ketiga, ini meningkatkan raise ya. Nah, setelah kegiatan menghilangkan dan mengurangi fitur atau nilai yang dianggap kurang membawa pengaruh, sebaliknya kita harus meningkatkan standar dari fitur atau nilai apa yang menjadi keunggulan produk, keunggulan di perusahaan yang kita miliki. Pada sisi ini, peluang untuk menemukan hal pembeda dari kompetitor akan terbuka lebar. Dan saatnya nanti ini para konsumen akan memilih produk kita, kan gitu. Lanjut, ini yang keempat ya, terakhir. Create, menciptakan. Tindakan atau langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menciptakan sesuatu yang berbeda yang harapannya belum pernah ada di industri tersebut. New product, new value. Hal tersebut bisa berupa gagasan atau terobosan yang mampu menarik minat dan perhatian konsumen. Bukan hanya menarik minat dan perhatian konsumen pada saat konsumen sudah memilih produk atau perusahaan kita, mereka merasa puas. Tunjukkan fitur penting serta nilai yang memberikan manfaat serta sesuatu yang lebih bagi konsumen. Lanjut. Ini langkah yang tadi ya. Ini sama sebetulnya penjelasannya, hanya di sini lebih lebih dijelaskan kan gitu untuk ini. Kurva nilai baru. Oke. Ya, kurangi. Faktor apa yang harus dikurangi hingga di bawah standar industri? Which factor should be reduce kan?
well below the industry standard. Maaf, ini bahasa Inggrisnya agak sedikit belepotan ya, mahasiswa. Ya, selalu berusaha. Selanjutnya create ya. Ini kalau dari sini ini lihat panahnya ke sini ya. Ini faktor-faktor apa saja yang harus diciptakan yang belum pernah ditawarkan oleh industri yang lain. Which factor should be created that the industry has never offered. Nah, nah ini juga kalau arahnya ke sini ya ini dilihat hapuskan ya. Faktor-faktor apa yang harus dihapuskan? Which of the factor that the industry takes for granted should be eliminated. Ya, ini. Oke, lanjut ini kalau ini arahnya ke dalam ya tingkatkan. Faktor-faktor apa saja yang harus ditingkatkan sehingga di atas standar industri. Jadi melebihi ekspektasi dari konsumen, dari customer. Ya, harapannya seperti itu dan kita dapat kalau berbicara meningkatkan dari yang sudah ada menjadi lebih bagus lagi, lebih baik lagi sehingga harapannya tidak tertandingi oleh produk sejenis dari pesaing atau boleh jadi tidak ada produk substitusinya kan itu ya penggantinya. Which factor should be raised well above the industry standards? Oke. Ya, ini juga tidak perlu dijelaskan tapi apa-apa saja yang ada di Red Ocean Strategi dan di Blue Ocean Strategi. Oke. Ini sebagai buku bacaan dari sebagai sumber ya. Ini juga ini saya punya bukunya, juga ini juga ada bukunya kan gitu ya. Di samping ini ada satu yang menjadi acuan yaitu key model management. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, insya Allah bertemu kembali di pertemuan berikutnya.